Kalau di Seva, cukup di satu website aja bisa ngelihat semua informasi mobil mulai dari speknya di seluruh kota. Apa sih Mas yang harus dipertimbangkan ketika menentukan budget awal untuk pembelian mobil aku? Bayangin kalau kamu nyari sendiri ke Google atau ke website lain itu bisa berhari-hari untuk nemuin mobil yang cocok. Halo sahabat Asvin, balik lagi di Asvin Talks. Hari ini kita akan bahas tentang pengalaman beli mobil dan pertimbangan-pertimbangan yang perlu diingat sebelum beli kendaraan roda 4 impian kamu. Nah, malam ini aku sudah ditemani oleh Mas Helmi Rofiki selaku Application Development Head di Seva. Apa kabar Mas Helmi? Baik, oke. Nah, sehubungan dengan tema hari ini nih Mas, kita mau ngomongin soal pembelian mobil di platform Seva. Nah, Mas Helmi boleh ceritain dulu nggak nih? Mungkin sahabat Asvin juga udah penasaran. Pengalaman pembelian mobil Mas Helmi pertama kali itu seperti apa? Jadi dulu aku beli mobil pertama kali itu ketika anak pertamaku lahir ya. Jadi memang kebutuhan waktu itu kemana-mana pengennya anaknya nyaman gitu ya. Makanya kita mulai nyari mobil. So kita mulai tuh cari-cari di internet. Habis kan aku udah tahu nih, oh ini kebutuhan buat anak, buat keluarga, sama buat istri nanti kalau misalkan kemana-mana, kan kebetulan istri juga punya bisnis, jadi dia perlu bawa barang. Makanya kita mulai cari speknya di internet, apa nih mobil yang buat keluarga, yang budgetnya segini, baru di shortlist, ada beberapa kandidat mobil, baru tuh kita kontakin salesnya satu-satu tuh, terus baru coba test drive, baru ketemu mobil yang cocok. Habis itu baru kita ngitung tuh kira-kira mobil mana ya yang masuk ke budget kita. Baru nego-nego sama salesnya, tanya ada promo nggak, ada diskon, dan untungnya waktu itu kita dapat diskon lumayan gitu. Jadi ya itulah mobil yang pertama aku beli itu Sienta ya. Toyota Sienta ya? Seven seater ya berarti ya? Seven seater. Besar. Karena memang nyarinya buat anak, biar di belakang tuh kan ada kursi baris kedua tuh bisa dipasangi kursi bayi ya. Nah, car seat. Ya, car seat yang memang kebutuhannya buat anak. Jadi memang nyari mobil yang nyaman. Oke. Nah, tadi Mas Helmi juga sempat mention soal budget nih Mas. Mungkin aku boleh tanya nggak nih Mas, kira-kira untuk proses penyesuaian budget biasanya tuh ada di tahap kapan sih Mas kalau misalnya kita ngomongin soal pembelian mobil baru nih? Kalau buat aku ya budget tuh pasti pertama gitu, karena mesti ngitung berapa sih pendapatan aku, terus kemudian pengeluaran bulanan yang rutin berapa, terus kemudian termasuk cicilan-cicilan. Nah sisanya itu masih ada berapa, itulah yang nanti akan dipakai untuk membeli mobil, biar kita nggak over budget tiap bulannya, nggak pusing, nggak sampai lari ke pinjol kemana-mana gitu loh. Jadi memang pertama mesti mikirin budget kalau buat aku ya. Nah, berarti ini aku bertanya juga nih Mas, berarti pas Mas Helmi beli mobil Sienta, Toyota Sienta itu di tahun? Di tahun 2018 gitu. Nah itu berarti belum melalui platform Seva ya Mas? Belum, karena waktu itu aku juga belum kenal Seva juga. Oke. Nah kira-kira apa sih nih Mas yang membedakan kalau misalnya waktu itu pembelian mobil Mas Helmi melalui Seva? Kira-kira apa nih Mas yang berbeda dengan proses pembelian mobil Toyota Sienta waktu itu? Yang paling membedakan adalah kalau tadi pengalamanku kan aku mesti lihat tuh websitenya satu-satu, bisa ke websitenya Auto 2000, websitenya dealer-dealer yang lokal-lokal di kota, bahkan websitenya sales gitu ya. Nah kalau di Seva cukup di satu website aja bisa ngelihat semua informasi mobil mulai dari speknya di seluruh kota, beserta promonya juga ada di situ, dan dealernya pun bisa milih dealer yang terdekat sama kota kita. Nah sedangkan kalau di pengalamanku yang pertama tadi, aku mesti nyari dealer yang ada di Tangerang Selatan, itu nyarinya di Google capek juga kan. Terus kemudian belum tentu itu websitenya aktif. Kadang pernah tuh aku ke websitenya, aku kontak salesnya, ternyata salesnya udah nggak di situ. Nah kalau di Seva, jadi kalau itu mobilnya ada, harganya ada, udah pasti ada salesnya. Makanya lebih enak. Jadi di satu platform udah bisa lihat speknya, dealernya terjamin pasti ada di situ, dan nanti akan diteruskan ke salesnya yang pasti ada. Dan yang paling menarik adalah
di Seva aku bisa langsung ngitung cicilannya. Skema cicilan based on tenor 1-5 tahun ya Mas ya? 1-5 tahun dan kemudian udah termasuk promonya. Sedangkan kalau di pengalamanku pertama, aku mesti nanya salesnya, Mas, ini kalau tenor 3 tahun berapa? Kalau pakai asuransi segini berapa? Ada promo lainnya enggak? Nah, kalau di Seva itu semua all in. Within 5 minutes kamu bisa ngitung cicilan per bulannya, termasuk udah promo, termasuk asuransi, semua all in. Jadi kamu bisa tahu bersihnya aku bayar per bulan itu berapa sih. Oh, berarti udah ada daftar atau ibaratnya pilihan-pilihan promo yang disediakan di waktu tertentu gitu ya. Nanti misalnya Mas Helmy mau promo A gitu, kalau diklik udah berubah gitu harganya, kelihatan ya Mas? Iya, kelihatan. Nah, di fitur kita namanya loan calculation ya, loan calculator, bisa ngitung cicilannya per bulan. Di situ juga bisa milih promo yang tersedia untuk mobil itu, untuk brand itu, untuk dealer itu juga. Jadi bisa jadi tiap daerah promonya berbeda-beda. Terus kemudian diskonnya berbeda-beda. Nah, di Seva ya udah as is seperti itu. Oke, berarti udah langsung berarti udah langsung spesifik ya Mas ya. Udah nggak perlu bingung-bingung lagi dan udah kelihatan juga hitungannya secara jelas dan transparan. Iya, nah nih aku bandingin. Kalau waktu pertama kali aku nyari mobil itu bisa sampai semingguan baru dapat shortlist ya, belum menentukan mobil. Semingguan tuh baru nyari, karena harus satu-satu tuh websitenya Toyota, Daihatsu, mobil lain-lainnya ya, baru ngubungi salesnya. Nah kalau di Seva itu dalam 30 menit kamu udah terhubung sama salesnya, itu makanya yang memudahkan banget menurut aku. Oke. Berarti emang maksudnya kan kalau sebelumnya Mas Helmy mesti kumpulin shortlist kira-kira mobil ini nih yang cocok buat saya dan kebutuhan saya gitu. Berarti kalau dari Seva udah direkomendasikan ya Mas ya, sesuai dengan budgetnya Mas Helmy? Iya, kan tadi aku bilang kalau pertama aku nentuin budget, misalkan sisa alokasi budgetku sebulan itu let's say misalkan 5 juta. Aku pengen tahu tuh mobil yang cicilannya 5 juta per bulan. Udah langsung masukin aja, Seva langsung ketahuan tuh mobil-mobil yang available. Baru nanti bisa di shortlist lagi. Mau Toyota, Daihatsu, bahkan sekarang kita ada BMW juga. Jadi bisa tahu tuh kira-kira BMW berapa sih cicilan per bulannya, masuk nggak ke budget aku. Oke. Nah, mungkin pengen ngomongin tentang budget juga nih Mas Helmy, karena tadi sempat di-mention soal budgeting. Kira-kira kalau misalnya aku mau beli mobil gitu ya Mas, apa sih Mas yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan ketika menentukan budget awal untuk pembelian mobil aku? Yang pasti mulai ngitung dulu nih dari income-nya ya. Income bisa jadi dari gaji atau mungkin dari penghasilan sampingan, itu mesti ditotal dulu. Terus kemudian dikurangi dengan pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu bisa jadi listrik atau SPP anak, terus kemudian makan dan mungkin rekreasi gitu ya. Itu mesti budgetin, dihitung, terus dikurangin ke penghasilan tadi. Ketemulah itu sisa budget kamu bulan itu. Nah, itu nanti bisa jadiin patokan kira-kira segitu loh maksimal angsuran yang bisa aku cover tiap bulannya. Jangan sampai over juga. Karena nanti kalau over menyusahkan sendiri gitu. Bisa jadi bisa nggak makan atau makan Indomie dalam sebulan. Dipaksain ya? Iya, atau kalau nggak minimal jadinya nggak bisa rekreasi, nggak bisa vacation, nggak bisa ke luar negeri. Nah, itu juga mesti dipikirin sih. Jadi alokasi budget per pos, terutama kebutuhan rutin buat keluarga, terus kemudian buat pendidikan yang paling penting. Oke, berarti pertama aku harus memporsikan budget-budget aku untuk pengeluarannya kemana-mana aja gitu ya. Terus nanti sisanya kira-kira berapa yang bisa aku spend untuk beli mobil yang sesuai dengan kemampuan finansial aku. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk jenis mobil sendiri, Mas mempengaruhi dengan proses budgeting di awal itu nggak Mas? Sebenarnya memilih tipe mobil itu kedua ya sesudah menentukan budget. Nah dari udah tahu budgetnya tadi, baru tuh kita akan lihat mobil tipe apa sih yang fit ke budget aku. Biasanya misalkan budgetnya sisa 5 juta ya, itu masih banyak pilihan di Seva yang mengakomodir cicilan 5 juta per bulan. Ada yang mulai dari LCGC, low MPV, SUV pun juga ada yang 5 juta per bulan. Habis itu baru dipilih, kira-kira tipe mobil mana yang bisa memenuhi kebutuhanku tiap hari. Misalkan jumlah seatnya atau mungkin kapasitas mesinnya, itu baru bisa dipilih.
Oke. Nah, kalau misalnya soal budgeting juga, Mas, kira-kira berpengaruh nggak tuh untuk pertimbangan aku beli mobil bekas atau baru? Ya, tentunya kalau udah punya alokasi budget tertentu, sebenarnya kamu bisa milih mobil baru atau mobil bekas dengan budget yang sama ya. Mungkin aku kasih perbedaannya ya. Jadi kalau kamu beli mobil baru dengan misalkan let's say budget 5 juta per bulan, kamu udah bisa dapat MPV, mobil baru, dan maintenance-nya udah di cover selama 5 tahun, asuransinya di cover selama 5 tahun. Speknya kayak gitu. Sedangkan kalau kamu beli mobil bekas dengan budget 5 juta juga, kamu bisa dapat spek yang lebih tinggi. Cuma bedanya ya itu tadi, namanya juga mobil bekas, kilometernya lebih tinggi sedikit, terus kemudian mungkin nanti di dalam perjalanannya butuh maintenance sedikit-sedikit lah. Jadi dengan budget yang sama, kalau kamu beli mobil baru, dapat kenyamanan selama mungkin 5 tahun ke depan. Kalau mobil bekas, kamu dapat spek yang lebih tinggi, jadi lebih ganteng lah, lebih keren gitu. Oke, nah mau nanya juga nih Mas, aku dengar-dengar sebelumnya di Seva itu pernah jual mobil bekas juga ya? Boleh diceritain sedikit nggak Mas? Betul, jadi dulu itu ketika pertama kali Seva berdiri, memang ada mobil baru dan mobil bekas. Waktu itu kita juga sempat on board atau masukin ratusan dealer mobil bekas yang mulai dari Jakarta, Jabodetabek area, bahkan sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta ya, misal Surabaya, Semarang, itu udah masuk semua tuh mobil bekasnya, ada ribuan mobil bekas. Terus kemudian di perjalanan waktu tahun 2021 kita mulai refocusing ke mobil baru dulu. Mobil baru aja. Ya, kita fokusin mobil baru. Tapi tahun lalu kita mulai masukin lagi tuh mobil bekas ke Seva. Jadi sekarang Seva udah balik lagi, udah ada mobil baru dan mobil bekas. Oke, jadi sahabat Asvin juga kalau misalnya mau beli mobil bekas udah tersedia ya di Seva ya Mas? Sudah ada. Oke, nah mungkin sahabat Asvin juga penasaran nih Mas, kira-kira untuk kualitas mobil bekas di Seva itu unit mobilnya sendiri dari mana nih Mas? Sekarang kita berpartner dengan Setir Kanan. Jadi Setir Kanan ini udah brand yang udah cukup lama ya, jadi bukan baru kemarin sore, tapi mereka udah brand cukup lama dan isinya juga teknisi-teknisi dari Astra semua. Jadi mobil yang masuk ke Setir Kanan udah dipastikan dikurasi dulu, apakah mobil ini layak dijual kembali atau tidak. Kalau layak dijual kembali, kemudian baru dimasukkan ke katalog mereka dan katalog Seva. Jadi udah dipastikan kalau udah ada di Seva yang dari Setir Kanan, ini mobilnya udah pasti bagus. Udah melalui proses pengecekan juga ya Mas? Iya, proses kurasi tadi yang aku bilang. Jadi dicek, nggak asal oh ini mobil bekas saya beli terus dijual, nggak dicek itu mesinnya masih oke nggak, kabelnya digigit sama tikus, bekas banjir, bekas tabrak, nggak begitu. Kalau Setir Kanan pasti dicek dulu. Oke, nah ini interesting nih Mas, kolaborasi sama Setir Kanan ya Mas. Seperti apa sih prosesnya, proses pembelian mobil bekas kalau di Seva? Ya, sebenarnya sama seperti membeli mobil baru ya. Jadi kamu tinggal datang ke Seva, kamu masukin budget kamu, kira-kira budget kamu berapa per bulannya, untuk cicilan per bulannya. Kamu bisa browse, lihat mobil bekas yang tersedia dengan alokasi budget tersebut. Terus kemudian kamu bisa hitung, kira-kira misalkan mau rubah nih, cicilan per bulanannya atau mungkin DP-nya yang digedein biar cicilan per bulanannya lebih kecil. Terus kemudian lihat promo yang tersedia ataupun diskon khusus ya yang ada di Seva juga. Jadi sama seperti prinsipnya seperti beli mobil baru, kamu pilih mobilnya, terus kemudian lakukan kalkulasi simulasi kredit, terus kemudian kamu masukin nama sama nomor telepon, 30 menit akan dihubungi oleh tim Seva. Cukup simpel juga ya Mas ya, berarti all in one platform udah di Seva ya? Iya, bayangin kalau kamu nyari sendiri ke Google atau ke website lain itu bisa berhari-hari untuk nemuin mobil yang cocok dan pasti aman gitu ya. Iya sih, apalagi kalau notabene nggak terlalu paham di bidang mobil bekas juga ya Mas. Betul. Berarti sangat terbantu juga sih dengan sistem rekomendasinya. Betul. Oke, nah kalau misalnya aku mau beli mobil bekas di Seva nih Mas, aku interested juga sih jadinya. Apa sih Mas yang harus aku persiapkan? Yang pertama pasti budget. Jadi kamu mesti pastikan kamu udah punya budget yang tersedia untuk bulanannya. Terus kemudian kedua, kamu memahami sebenarnya mobil apa sih yang kamu butuhkan. Apakah itu
mobil kebutuhan sehari-hari atau mungkin mobil pajangan doang. Karena itu nanti akan mempengaruhi spek ke mobilnya yang yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Misalkan kamu butuh mobil sehari-hari yang dipakai untuk antar adik kakak atau ayah ibu keluar, berarti at least MPV kan yang kapasitasnya banyak. Yang lebih luas gitu. Ya, nah dengan begitu kamu tinggal masukin budgetnya tadi, pilih speknya di Seva, misalkan MPV itu langsung gampang keluar mobil-mobil yang bisa kamu pilih. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Sudah direkomendasikan sesuai dengan budget yang aku masukin. Iya, bandingkan kalau kamu misalkan beli mobil bekas langsung ke dealernya, kamu kan nggak tahu mobilnya masih bagus atau enggak. Jadi step tambahan kalau misalkan kamu beli mobil bekas langsung gitu, apalagi orang per orang, berarti kamu mesti bawa at least montir atau temen yang ngerti mesin. Jadi kamu mesti ngecekin sendiri tuh. Belum tentu juga itu temen atau montirnya ngasih rekomendasi yang benar gitu kan. Bener. Oke. Nah, ini interesting banget sih, sahabat Asvin. Jadi kalau misalnya tertarik untuk beli mobil baru atau bekas, bisa langsung aja ya kunjungi Seva. Di mana nih, Mas Helmi? Bisa ke websitenya seva.id atau cari di App Store ataupun Play Store, search aja Seva ID. Bisa juga follow sosial media kami, ada di Instagram, cari Seva by Astra. Oke, jadi gitu ya sahabat Asvin. Jangan lupa juga untuk like, share videonya kalau bermanfaat, dan juga subscribe ke channel @astrafinancial. Jangan lupa juga untuk follow social media Astra Financial di @astrafinancial. See you on the next video. Bye-bye. Thank you, Mas Helmi. Thank you. Thank you, Mas.